Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Rati Astriani dan saya akan menemani Anda di podcast Rimba, Rimbawan Bicara. Dari Tahura, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Bandung, dan masih di tengah pandemi COVID-19, semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi, menaati protokol kesehatan untuk keselamatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, sesuai dengan tema kita, yaitu Rimba, tema podcast kita, Rimba, Rimbawan Bicara, maka dalam setiap episodenya ini saya nggak akan sendiri, tapi ditemani oleh seorang rimbawan. Ya, rimbawan kita kali ini, narasumber saya kali ini adalah bisa dibilang Bapak Kehutanan Provinsi Jawa Barat, karena beliau adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Epi Kustiawan MP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, beliau ini rekam jejaknya tentu saja sudah tidak dilakukan lagi karena beliau adalah alumni dari Akademi Kehutanan Jawa Barat. Beliau juga lulus pasca sarjana kehutanan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998. Dan Pak Epi ini juga pernah menjadi pembantu Dekan 1 di Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti. Sempat menjadi kepala biro, kepala bagian, dan lain-lain di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat datang dan selamat pagi Pak Epi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Sampurasun. Rampes. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah, sekarang ini sesuai dengan tema kita ya Pak ya, tentang memelihara pohon, Yap. memelihara hutan. Yap. Hutan ini identik dengan pohon-pohon, sama seperti suasana kita di sini ya Pak ya, kalau bisa diceritakan. Yap. Karena ada banyak pohon, jadinya sejuk, enak, segar ya Pak ya. Yap. Terus ini berkaitannya dengan memelihara hutan, ini ada gerakan tanam pohon ya Pak ya? Yap. GTPP, Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon. Bisa dijelaskan Pak? Baik. GTPP itu apa sih Pak sebetulnya? Terima kasih Teh Rati. Ya, jadi gerakan tanam pelihara 50 juta pohon itu dimulai, memang Jawa Barat ingin sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, ingin menjadi green province, yaitu provinsi yang hijau. Nah, namun pada kenyataannya ternyata bahwa kita mendapatkan kondisi lahan kritis di Jawa Barat itu sangat luas. Nah, ini berdasarkan keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari peta lahan kritis kita memperoleh gambaran bahwa ada 900.000 hektar lahan kritis di Jawa Barat. Nah, kemudian atas dasar itu, dan lihat juga bahwa di RPJMD Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil sebutkan di misi 3 bahwa di misi ketiga itu ingin mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Nah, dari kondisi-kondisi itulah maka akhirnya diputuskan kita harus merehabilitasi lahan. Nah, muncullah itu gerakan tanam pelihara 50 juta pohon. Seperti itu. Nah, terus selain mungkin ada banyak yang melatar belakangnya selain karena memang katanya ini suhu dunia, suhu Jawa Barat ini sudah meningkat ya Pak ya sekarang. Selain itu mungkin ada hal lain yang melatar belakangi terbentuknya GTPP ini gitu Pak? Ya, tadi selain lahan kritis yang demikian luas ya, memang kebutuhan oksigen di dunia itu sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga kita produksi oksigen itu kan terbesar dari pohon, sehingga muncullah salah satunya adalah bagaimana juga supaya masyarakat Jawa Barat itu dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa ya, 50 juta orang, butuh berapa oksigen yang dibutuhkan. Nah, itu sehingga inilah gerakan tanam dan pelihara 50 juta ton harus dilaksanakan seperti itu. Kalau ini tuh sudah berlangsung sejak kapan Pak? Nah, gerakan tanam itu dimulai memang sebelumnya Pak Gubernur sudah meluncing di bulan Desember 2019. Nah, atas dasar itu kemudian
untuk memperkuat gerakan ini sehingga dibuatlah surat edaran di bulan Februari 2020. Edaran gerakan tanam pelihara 50 juta pohon. Nah, intinya bagaimana supaya ada dengan gerakan ini partisipasi masyarakat dalam menanam pohon bisa ditingkatkan. Nah, ini betul-betul gerakan. Ya, Pak Gubernur menginstruksikan kepada kami bahwa ini gerakan, tidak ada menggunakan dana dari pemerintah, baik APBD, APBN dan lain-lain. Sehingga dan dibuat menurut beliau masyarakat Jawa Barat harus dalam keadaan bahagia. Misalnya dengan gerakan tanam pelihara pohon itu, Mas, yang menikah menyumbang 10 pohon gitu kan. Kemudian yang wisuda baik SMA maupun perguruan tinggi menyumbang 10 pohon. Itu semua sedang masyarakat sedang bahagia. Iya, iya. Nah, yang ulang tahun pun 1 pohon. Nah, kalau seandainya saja 50 juta orang Jawa Barat menyumbang pohon 1 pohon, selesai itu program GTPP ini. Kemudian yang naik pangkat, nah, yang promosi 50 pohon, yang mengurus perizinan menyumbang 100 pohon. Itu bagaimana masyarakat Jawa Barat bahagia dengan menyumbang pohon. Karena dengan banyaknya pohon yang tumbuh, itu banyaknya ada kucuran oksigen yang banyak sehingga masyarakat tuh jadi rileks. Artinya nanti kedepannya akan ada lahan hijau yang muncul dimulai dari kebahagiaan orang-orang banyak ya Pak? Ya, bagian dengan orang bahagia pasti dengan senang hati memberikan kontribusi, memberi sumbangan untuk menyumbang pohon-pohon tersebut. Terus sampai sekarang berarti udah 1 tahun lebih ya Pak ya? Ya. Ini udah terasa Pak manfaatnya atau gimana Pak? Ya betul, sudah terasa. Jadi minimal sampai saat ini sudah dari target 50 juta pohon, sudah terkumpul sekarang itu 36,7 juta. Nah ini saya juga harus berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat Jawa Barat ya, yang telah berkontribusi. Ternyata di tengah-tengah pandemi masih memberikan kontribusi, memberikan sumbangan untuk lingkungan ini. Ini luar biasa. Iya, alhamdulillah. Berarti ya, ada 36 juta, 700.000 pohon telah disumbangkan oleh masyarakat Jawa Barat. Ya, itu tadi yang menikah, yang lulus ujian, yang naik pangkat dan lain-lainnya seperti itu. Itu lagi pandemi ya Pak ya? Ya. Akan lebih wah lagi mungkin kalau ketika nggak ada pandemi ini kan, karena memang rencananya programnya jauh sebelum ada pandemi ini ya Pak ya? Iya betul. Jadi sebelumnya Pak Gubernur instruksikan itu memang di bulan Februari kan mulai masuk pandemi ini. Sehingga launchingnya pun waktu itu dilaksanakan di bulan Juni memang sudah pandemi. Ya itulah alhamdulillah saya harus berterima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang demikian partisipasinya cukup tinggi, berkontribusi dalam rangka memperbaiki lingkungan seperti ini. Terus ini berarti yang tadi Bapak sebutkan tadi, ada semua masyarakat, semua lapisan ini bisa ikut berkontribusi ya Pak ya? Ya betul, semua masyarakat tadi saya katakan yang ulang tahun, kemudian dari pelajar, TNI, Polri, semua juga berpartisipasi. Kalaupun memang hanya sekedar nggak ulang tahun tapi pengen nyumbang pohon nih gitu Pak, itu bisa ya Pak ya? Jadi kita itu di lapangan memang sudah disiapkan petugas-petugas khusus ya untuk menerima kontribusi itu, bantuan dari masyarakat. Kemudian juga masyarakat itu kan tidak semuanya punya waktu luang ya. Nah, bagi mereka yang ingin memberikan sumbangan, kita juga di aplikasi Simantri Bibit itu sudah dimasukkan bekerjasama dengan Wakaf Salman. Jadi kalau ingin menyumbang tapi tidak punya waktu untuk membeli bibit, nah itu bisa di aplikasi itu. Dengan memberikan sumbangan berupa uang misalnya ke Wakaf Salman. Nanti Wakaf Salman lah berkoordinasi dengan kita, bibit apa saja yang dibutuhkan. Nah nanti Wakaf Salman yang membelikan pohonnya diberikan kepada kita. Kalau untuk bibitnya sendiri itu harus ada ketentuannya atau bebas bibit apa aja Pak? Nah, bibit yang penting pohon juga ada kita variasi, karena tadi kan
pohon-pohon ini ditanamnya kan tidak seluruhnya di kawasan hutan, tapi juga ada di lahan milik. Nah, ini masyarakat yang misalnya membutuhkan buah-buahan, itu bisa ada variasi, bisa pohon dan juga buah-buahan. Ini biar masyarakat juga bisa menikmati juga dari hasil dari buah-buahannya. Oh, jadi nggak harus nyumbang pohon tinggi, pohon besar gitu enggak ya, Pak? Enggak. Jadi kita pohon harus dikombinasikan. Oh, iya. Mungkin agroforestry lah ya. Jadi pohon dengan buah-buahan. Nah, gimana masyarakat nanti bisa juga memanfaatkan hasil dari buahnya itu. Contoh misalnya di kawasan Bandung Utara kita tanami dengan pohonnya eukaliptus, ya, gemelina dan lain, suren. Nah, sebagian lainnya juga ditanami dengan jeruk lemon dan alhamdulillah. Ya waktu itu yang ditanam oleh Pak Gubernur di bulan Desember, lemonnya sudah mulai berbuah dan masyarakat sudah panen. Alhamdulillah. Inilah gerakan tanam pelihara pohon ini tidak hanya memang untuk perbaiki lingkungan, juga ada upaya-upaya perbaikan peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil buah-buahan yang bisa diperoleh seperti itu. Nah, kayak ini di belakang kita ini ada pohon-pohon nih Pak ya. Ini pohon-pohon ini yang hanya hiasan aja atau ini juga bisa dijadikan salah satu pohon-pohon untuk GTPP Pak? Ya, ini pohon memang termasuk pohon-pohon ada, kita itu juga termasuk nanti jenis-jenis pohon juga menentukan di lokasi-lokasi mana saja yang harus ditanam. Misalnya ini ada kayu putih, kayu manis. Nah, kayu manis ini kulitnya itu bisa bermanfaat nanti kalau daerah dimasak itu, kulitnya itu bisa diambil sebagai bahan masak selain pohonnya ya. Kemudian juga ada tanaman endemik. Nah, untuk misalnya di daerah-daerah yang memang cekungan-cekungan yang dengan kemiringan yang sangat tinggi, sehingga itu kita juga minta kepada yang akan berikan kontribusi untuk jenis-jenis tertentu, misalnya jenis tanaman kawung ya, kemudian ada juga tanaman pucung. Dia tanaman itu berfungsi untuk menyerap, mengkonservasi air. Nah, itu juga. Nah, kalau di tanah-tanah yang memang agak datar seperti itu tadi, ya bisa masyarakat nanti kan bisa memanfaatkan kayunya, bisa memanfaatkan juga buah-buahan seperti itu. Nah, inilah lokasi-lokasi itu kita juga tentukan supaya kesesuaian lokasinya, adaptasi lahannya, kesesuaiannya bisa sesuai dengan bisa tempat tumbuh pohon itu sendiri, sehingga mudah-mudahan kita tidak hanya menanam kan, tapi juga bagaimana memelihara itu, dan kita juga bisa memonitoring keberhasilan dari tanaman yang ditanam itu. Berarti nggak lepas sekedar tanam, terus nanti ada pelihara ya, berkesinambungan ya Pak ya? Memang kita bercermin dari program-program terdahulu, juga sudah sebetulnya penanaman itu sudah berlangsung sejak lama ya, tapi mungkin hanya menanam, makanya ini khusus juga Pak Gubernur harus dengan program peliharaannya. Nah, itulah makanya mudah-mudahan dengan pola seperti ini, karena ini juga amanat dari masyarakat, tidak hanya menanam tapi juga dipelihara. Kalau tadi Bapak bilang kan nanti akan ada petugas-petugas nih Pak ya, kalau misalnya ada yang mau berkontribusi atau juga bisa secara online ya Pak ya. Nah, ini kalau misalnya tidak online, ini para masyarakat atau yang ingin berkontribusi ini datang kemana nih Pak? Nah, itu ya, jadi kita sudah di Pergub itu sudah muncul, misalnya di setiap kita itu di Dinas Kehutanan itu ada 9 cabang dinas kehutanan. Misalnya cabang dinas kehutanan wilayah 1 itu wilayah Bogor, Depok, Bekasi ya. Kemudian cabang dinas kehutanan wilayah 2 itu Purwakarta, Subang ya, dan Karawang. Nah, kami tempatkan para penyuluh di masing-masing kecamatan. Seperti tadi misalnya, yang menikah kan KUA tidak mungkin KUA bawa. Nah, kita penyuluh mendatangi kantor KUA, di sanalah ada serah terima bibit dari pengantin ya ke petugas, dan petugas nanti menghimpun, atau juga misalnya si penyumbangnya itu dia tidak punya lahan. Nah, kalau tidak punya lahan,
kita yang menanamkannya. Nah, jadi bisa dilihat ada satu tempat kita buat koordinatnya, sehingga kalau misalnya si penyumbang itu ingin tahu tanamannya di mana, tinggal buka aplikasi si Mantri Bibit. Nanti misalnya Teh Rati menanam di Kecamatan Conggeang, Sumedang. Jenisnya jenis misalnya buah-buahan dan pohon-pohonan bisa dilihat berapa pohonnya. Nah, itu bisa dilihat dari aplikasi si Mantri Bibit seperti itu. Jadi memang di setiap kecamatan itu ada penyuluh-penyuluh kita dan itu dimasukkan ke dalam aplikasi. Dan dia sebagai admin. Jadi tidak sembarangan semua orang bisa memasukkan. Kalau semua bisa memasukkan, 50 juta selesai dalam 2 hari. Nah, inilah kita kawal, masing-masing admin itulah yang memasukkan. Jadi persyaratannya tadi harus ada koordinatnya ya, sehingga ketahuan ini bibit ini kemana. Nah, itu. Nanti alurnya akan seperti apa? Nanti berarti masyarakat itu bertemu dengan petugas yang udah diatur di setiap kecamatan ya Pak ya. Terus nanti bibitnya dikumpulkan. Terus seperti apa nanti? Bibit dikumpulkan, kalau misalnya ini juga para petugas sudah mempersiapkan lokasi-lokasi calon penanaman. Kalau misalnya si pemberi bantuan itu memang tidak punya lahan, nah petugasnya nanti yang mempersiapkan lokasinya. Dan penentuan lokasi juga si para penyuluh khusus nanti di lapangan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Nah, jadi ada komunikasi di sini. Butuh apa misalnya di lokasi itu? Kami ini misalnya butuh pohon nangka. Nah, nanti si penyuluh itu berkoordinasi juga nanti dengan calon pemberi bantuan itu ya, kontribusi. Sehingga betul-betul diharapkan pohon itu memang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harapan dengan kebutuhan bisa dipelihara juga tuh oleh masyarakatnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan keinginannya, ya takut aja sih tidak dipelihara ya. Nah, itu. Jadi malah cuek ya Pak ya? Iya, betul seperti itu. Ya betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Tidak hanya pohon saja. Ya nanti dibiarkan juga mati kan nantinya, sayang. Iya. Terus kalau misalnya untuk masyarakat yang pengen nih ya Pak gitu. Tadi alurnya untuk masyarakat yang ingin menyumbangkan pohon. Nah, untuk yang pengen nanam nih ini harus cukup meminta saja atau harus membeli nih Pak ke Dinas Kehutanan? Tadi kan pohon terkumpul nih. Iya. Nah, ada masyarakat juga ingin menanam, tapi tidak punya kemampuan. Iya. Nah, itu kita siapkan juga di aplikasi itu. Tinggal diisi misalnya nama dan lokasi membutuhkan ini tinggal diisi. Nanti petugas akan berkoordinasi dengan si pemohon tadi. Kita lakukan penanaman seperti itu dengan tentu saja dengan pemohon, dan karena selalu alur pohon ini kemana harus kita monitoring terus. Ya, si pemohon makanya tercatat di aplikasi itu. Pemohon tanamnya di mana seperti itu. Jenisnya apa seperti itu. Terus kalau di lokasi-lokasi saat ini tuh udah di mana aja nih Pak penanaman pohon? Ya, banyak banget pasti ya Pak ya? Ya, 36 juta ya itu sudah tersebar di seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat, baik di sekitar hutan, ya, di luar kawasan hutan, kemudian juga di kota-kota juga, di perumahan-perumahan yang butuhkan terutama untuk mengatasi lahan kritis. Nah, terus targetnya sendiri kan tadi udah disebutkan sama Bapak nih, udah mencapai target sebetulnya di tahun lalu. Tahun ini masih proses. Kalau target GTPP untuk pemeliharaan lingkungan, pemeliharaan hutan, ini gimana Pak? Ya, nih saya ceritakan lagi ya, sebetulnya kan luas Jawa Barat itu ada 3,7 juta hektar. Tadi saya ceritakan juga ada lahan kritis 900.000 hektar. 200.000 di dalam kawasan. Tadi kan hutan itu ada hutan konservasi, hutan lindung, ya, dan hutan produksi. Nah, itu semuanya dikelola oleh pemerintah pusat, baik UPT. Nah, kita pemerintah Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa harus merehabilitasi di luar kawasan hutan yang 700.000 hektar. Nah, sebetulnya 50 juta bibit pohon ini hanya menembak sebagian kecil saja untuk lahan kritis. Karena mungkin butuh ratusan juta lagi pohon-pohon ini untuk merehabilitasi lahan ini. Mudah-mudahan ke depan juga bisa
kembangkan lagi seperti itu. Terus selain itu, kalau kontribusi GTPP sampai saat ini sudah sejauh mana, Pak? Ya, tadi saya katakan sudah 36 juta Iya. 700.000 pohon. Nah, itu sudah ada sebagian besar sudah ditanam, ya, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Nah, tadi kan Bapak juga cerita kalau semuanya serba mudah ya Pak ya. Bisa coba mungkin para pemirsa dan pendengar pengen tahu lagi nih, kalau misalnya ke aplikasi itu kemana nih Pak carinya mudah aplikasinya? sekali. Ya. Tinggal buka Google, Simantri Bibit, keluar. Langsung keluar. Keluar. Jadi bisa di sana langsung terlihat kontribusi sampai hari ini. Nah, hari ini tuh sudah 36.700.000 langsung terlihat. Misalnya hari ini kumulasi Kabupaten Bandung sampai hari sudah sekian juta per kabupaten sudah muncul. Terus kemudian bisa lihat lagi bisa dilihat peta sebaran, ya misalnya Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparai, terus kemudian jenis-jenis yang ditanam sudah bisa dilihat. Oh iya, jadi Tinggal tergantung ini wilayah ini ya. jenis tanamnya ini gitu. Misalnya kita ingin lihat di Soreang misalnya, Soreang nah di Soreang itu siapa yang menanam, bisa. Kemudian jenis yang ditanam, berapa jumlah yang ditanam. Nah, dari jenis juga bisa lihat. Dari konfigurasi peta itu, ada warna, misalnya warna hijau tua, klik. Itu tanaman suren, bisa seperti itu, bisa kelihatan. Nah, itulah mudah. Jadi, dalam rangka transparansi, akuntabilitas, masyarakat silakan memonitor, mengawasi kita aja, silakan. Nah, kemudian kita juga sedang, tadi ada pertanyaan kan, bagaimana kita ingin mengetahui bahwa si yang ditanam itu dipelihara ya, kemudian tumbuh. Nah, kita juga sedang mengembangkan juga aplikasi lain. Jadi kalau tadi aplikasi Simantri Bibit ya, tentang kontribusi. Nah, sekarang kita kembangkan lagi aplikasi Simantap. Simantap itu sistem informasi tanam dan pelihara pohon. Nah, kita ingin pertanggungjawaban kita lihat bahwa di akhir itu dari 50 juta yang dikontribusikan oleh masyarakat itu berapa persenkah yang tumbuh? Kan itu penting juga. Jadi kan judulnya juga gerakan tanam pelihara 50 juta pohon. Kita tidak hanya dikontribusi saja, masyarakat menyumbang, tapi kita ingin tahu berapa yang ditanam, berapa yang tumbuh nanti. Nah, inilah mungkin si aplikasinya sedang kita buat ya. Mudah-mudahan selesai dalam bulan-bulan ini dan masyarakat bisa lihat berapa persentase sih yang tumbuh dari kontribusi dari masyarakat. Pasti itu kan harapan kita semua. Ya. Jadi semuanya lebih transparansi dan nggak cuma dari Dinas Kehutanan yang mantau, petugas-petugas yang mantau ini pohon tumbuh ini, tapi masyarakat juga tahu siapapun ya Pak? Masyarakat saya nyumbang, buka klik nanti Simantri Bibit. Oh, sudah. Termasuk namanya ada nih ya Pak ya. Jadi ini pohon yang saya tanam nih masih hidup nih, tumbuh nih gitu. Itu bisa tahu ya Pak ya? Bisa. Nanti sekarang itu aplikasinya baru aplikasi kontribusi ya, Simantri Bibit. Nah, ini sedang kita bangun juga aplikasi pelihara ya, tanam dan peliharanya. Nah, jadi ada 3 rangkaian kan, kontribusi dari masyarakat, ditanam dan dipelihara. Mudah-mudahan di akhir itu si aplikasi ini selesai sehingga masyarakat bisa langsung berapa persen sih dari 50 juta pohon yang ditanam itu tumbuh. Ya, mudah-mudahan ya 80-90%. Ya, kalau 90-100% mah susah ya. Pasti ada ya yang meninggal, yang mati itu. Nah, terus nih Pak, nih terakhir, kalau dari GTPP sendiri ini untuk lingkungan kita ini sebenarnya target-targetnya sudah tercapai ya Pak ya? Tujuan dari GTPP, adanya GTPP sudah tercapai untuk menjaga dan melestarikan lingkungan ya Pak ya ini ya? Itu hanya upaya sebetulnya GTPP itu. Masih banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan dalam penanganan lingkungan itu. Kan kita baru hanya dari satu sisi menanam pohon. Dengan penanam pohon berapa kucuran jutaan oksigen yang kita tangkap. Mungkin dari sisi lain konservasinya ya itu bisa masih kan kita hanya pohon. Jadi mungkin yang lingkungan itu
tadi sesuai dengan misi ketiga ya, bahwa mempercepat ya dan meratakan pembangunan berdasarkan berbasis lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan. Nah, kita itu ada di indeksnya itu indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, indeks kualitas lingkungan hidup itu tadi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Nah, ini GTPP ini baru satu saja dari bagaimana kita meningkatkan tutupan hutan dan lahan. Nah, jadi aspek lingkungan yang lain tadi, air dan udara juga. Mudah-mudahan sih kalau dengan banyak pohon, udara kita pasti akan baik. Kemudian banyak pohon, air pun akan melimpah, insya Allah. Ya, mudah kekeringan, kemudian kekeringan di musim kemarau akan bisa berkurang. Kemudian banjir juga, longsor, dan dengan program ini akan mengurangi bencana seperti itu, insya Allah. Ya, dari 50 juta pohon yang ditanam tumbuh, ya udara pasti akan bertambah, oksigen akan bertambah, air pun kan hujan yang sangat besar pun akan energi kinetiknya akan tertahan oleh daun dan cabang dan ranting, sehingga surface runoff pun akan bisa dikurangi, aliran permukaan bisa dikurangi dengan banyak ada serasa yang jatuh, kemudian akar diserap oleh akar, sehingga dan betul-betul akan ada tabungan air yang disimpan oleh pohon ini. Nah, ini pasti dampaknya udara dan air akan seperti itu. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat nih, Pak. Pertama, kami atas nama Poteaf Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih ya atas kontribusinya dalam memberikan sumbangan berupa pohon ya, dan ini jelas sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kemudian kita dari target 50 juta baru 36.700.000 pohon. Nah, mudah-mudahan sampai di akhir nanti bulan Desember 2021 target itu tercapai, malah bisa lebih. Nah, inilah mari gerakan ini kita dukung untuk kemaslahatan kita juga. Terima kasih sekali lagi kepada masyarakat Jawa Barat yang telah berkontribusi dalam memberikan sumbangan untuk gerakan tanam pelihara pohon ini. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Pak Epi. Sami-sami. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya baik pemirsa, sedikit saya mau kasih kesimpulan bahwa kegiatan memelihara lingkungan, memelihara hutan ini harus dilakukan bersama-sama ya Pak ya. Ini sekarang masyarakat ini dimudahkan, dan jangan lupa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, ini tinggal klik, one click ya, tinggal klik aja di Mantri Bibit. Si Mantri Bibit. Atau juga bisa, dan nextnya nanti bisa tetap dipantau ini penanaman pohon ini di Simantap. Nah jadi siapa lagi kalau bukan kita, karena kita tanam pohon sekarang, tapi itu nanti akan dinikmatinya nanti oleh anak cucu kita ya Pak ya. Mudah-mudahan Jawa Barat, Indonesia, dunia ini bisa lebih hijau lagi. Amin. Dan semakin baik lagi untuk semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.